Halo adik-adik, namaku Joni. Di sini aku akan menjelaskan tentang energi matahari. Di sini aku sudah ditemani oleh kakak-kakak untuk menjelaskan. Silakan kakak-kakak. Oke, terima kasih Joni. Nah, di sini sebelum kakak menjelaskan apa itu matahari, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, nama kakak yaitu Idewo akan Made Wijanata dengan NIM 2011 021 025. Oke, yuk kita lanjut ke videonya. Nah, pada bab pertama kita akan membahas mengenai pemahaman matahari. Nah, pada bab pertama ini kita pertama-tama akan menjelaskan mengenai pengertian matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya. Nah, matahari ini merupakan bola pijar yang sangat besar. Dan kenapa matahari ini bisa disebut dengan bintang? Karena matahari ini bisa menghasilkan dan mengeluarkan cahaya sendiri seperti bintang pada umumnya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu sejarah terbentuknya matahari. Awal pertama terbentuknya matahari yaitu diawali dengan awan gas dan partikel-partikel yang mengkerut. Kemudian awan gas ini memiliki partikel-partikel yang disebut dengan nebula. Kemudian partikel-partikel ini jatuh ke gravitasi. Kemudian partikel-partikel tersebut membentuk atom. Semakin lama terbentuknya, atom tersebut akan semakin banyak. Kemudian atom tersebut akan mengkerut sampai 10 juta tahun yang akan datang. Kemudian awan tersebut akan meningkat suhunya lama-kelamaan sampai menjadi bola pijar. Setelah itu akan terjadi peristiwa penting, yaitu terbentuk inti dari matahari tersebut. Kemudian pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai struktur matahari. Yang pertama yaitu inti matahari, yang dimana inti matahari merupakan pusat dari semua energi yang membentuk matahari. Nah, ini merupakan sumber inti atau sumber energi yang dihasilkan oleh matahari. Yang kedua yaitu zona radiasi, yang dimana adalah bagian yang mengelilingi dan menyelimuti matahari. Nah, yang ketiga ada zona konvektif, yang dimana pada zona ini mengalir konveksi. Yang disebut dengan konveksi tersebut adalah zona yang membawa energi matahari ke sekitar lapisan atmosfer. Yang keempat yaitu fotosfer, yang dimana fotosfer tersebut berfungsi untuk membatasi matahari atau disebut dengan interior matahari. Nah, yang kelima yaitu kromosfer, yang dimana kromosfer tersebut merupakan lapisan atau atmosfer matahari. Nah, yang terakhir ada heliosfer, yang dimana heliosfer ini merupakan lapisan terluar dari matahari yang sangat tipis. Pada bab 2 ini, kakak akan membahas mengenai planet bumi, yaitu planet yang kita tinggali saat ini. Yang dimana planet bumi adalah planet ketiga terbesar di tata surya. Bumi merupakan planet yang terpadat dan berada di urutan nomor 3 dari matahari.
topik yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu penerimaan radiasi matahari oleh bumi. Nah, prosesnya yaitu pertama, matahari akan memancarkan gelombang radiasi sebesar 100%. Kemudian akan diterima oleh bumi dan 30%-nya akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, proses pemanasan ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Materi yang terakhir yaitu pemanfaatan energi matahari oleh bumi. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa saja pemanfaatan energi matahari oleh bumi, khususnya oleh kehidupan manusia, seperti kegiatan sehari-hari, yaitu seperti menjemur baju. Nah, yang dimana proses menjemur baju tersebut akan bergantung kepada energi matahari. Dan kemudian yang kedua contohnya yaitu pemakai listrik tenaga surya, yang dimana pemakai listrik tenaga surya tersebut dimanfaatkan untuk menyalakan listrik di suatu daerah dengan menggunakan alat untuk menarik matahari, dengan menggunakan alat untuk menarik sinar matahari dan diolah untuk dijadikan energi listrik. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan. Sekian, terima kasih.